Hai sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saad di sini. Nah, kali ini kita akan bahas yang sesuatu yang berbeda, bukan soal kampus life, tapi ke soal dunia lebih profesional. Untuk teman-teman yang tahu, sekarang itu udah jamak nih di dunia profesional atau mungkin untuk teman-teman yang lagi sekolah juga udah banyak yang pakai bahwa ada satu tren atau satu alat baru tools yang bernama artificial intelligence atau AI. AI itu banyak jenisnya, banyak bentuknya juga. Tapi tahu nggak AI itu apa? Kita tanya aja sama AI-nya sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat kalau di layar sekarang nih itu kelihatan bahwa ada namanya Google. Dan Google itu sebenarnya dia ada sih bahasa pemrograman apa yang membuat dia otomatis. Tapi Google adalah sistem pencari, bukan artificial intelligence. Jadi dia nggak berpikir sendiri. Jadi kalau kita mencari apa itu AI di Google, maka dia akan mencari ke artikel-artikel yang ada di seluruh internet tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, tapi kalau ke AI-nya sendiri, ini sebenarnya ada berbagai macam jenis AI. Salah satu yang paling awam dipakai sekarang adalah ChatGPT. ChatGPT itu apa? Adalah AI yang membuat kita bisa ngobrol sama ChatGPT-nya itu sendiri. Sebenarnya ada dua jenis di ChatGPT. Yang pertama yang 3,5 sama yang 4. Yang 4 ini khusus untuk yang berbayar karena kita mau nyoba dulu. Jadi sekarang saya jelasin dulu yang gratisnya dulu ya, gitu. Yang gratisnya aja, bukan dulu, yang gratisnya aja. Nah, di sini dia bisa ngasih juga contoh apa aja yang dia bisa kerjain gitu. Tapi tadi kita tanya dulu, menurut AI-nya sendiri apa sih itu AI gitu ya? Apakah itu artificial intelligence? Nah, nanti si AI ini akan menjawab apa sih artificial intelligence menurut database yang mereka punya, data-data yang udah dihimpun dan mereka punya. Nanti akan disampaikan ke kita. Nah, itulah bedanya. Jadi kita cuma dikasih satu jawaban. Kalau Google, karena dia mesin mencari, dia akan ngasih kita pilihan. Nih, ada pertanyaan ada jawab penjelasan-penjelasan orang-orang dari internet yang udah dituliskan di artikel-artikel di internet tentang artificial intelligence. Nah, di situ nanti kita bisa milih yang mana yang menurut kita lebih tepat atau yang mana yang menurut kita lebih bisa dipahami gitu. Di sini juga kalau Google-nya sendiri sekarang kan ada banyak nih, dia udah ngasih juga kira-kira orang suka nanya apa soal AI gitu-gitu udah diperkirakan juga sama Google. Nah, tapi kalau untuk di ChatGPT yang awam dipakai sekarang, itu dia akan ngasih satu jawaban aja, sepemahaman dia atau seadanya mereka punya di database, kemudian disampaikan ke kita. Gitu. Tapi jangan sampai teman-teman cuma menggunakan ChatGPT untuk menanyakan sesuatu hal-hal yang bisa juga ditanyakan di Google. Karena sebenarnya ChatGPT atau AI itu punya lebih banyak fungsi yang bisa dilakukan atau dikerjakan sama si AI sendiri. Contohnya, misal, oke, kita mau ngomong tentang artificial intelligence. Saya mau ngomong memberikan pidato, misalkan, atau memberikan penjelasan ini ke teman-teman di sini. Itu bisa aja kita langsung tulis. Oke, halo, tolong buatkan saya tulisan untuk penjelasan mengenai apa itu artificial intelligence dan penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Dan bisa sangat spesifik. Misalkan tulisan ini akan saya pakai untuk konten YouTube dengan
durasi 5 menit. Nah, dia akan membuatkan tulisan-tulisan kata-kata yang harusnya kita bahas atau saya akan jelaskan ke teman-teman semua bagaimana dalam sebuah video yang 5 menit ini menjelaskan tentang artificial intelligence. Dan ini dia tidak memberikan pilihan. Dia memberikan satu jawaban, kemudian kita akan bahas. Tapi memang AI ini punya banyak batasan. Salah satunya adalah bahasanya cenderung lebih agak robot gitu, atau lebih kaku, karena apalagi basicnya mereka kan berbahasa Inggris, kemudian kita tanya dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin teman-teman apalagi menggunakan sahabat-sahabat Lavender ya, menggunakan yang plus, nanti akan berbeda lagi gitu. Di sini dia udah menyebutkan intro, halo semua gitu. Nanti saya akan bisa, kalau misalkan saya hanya mengikuti AI ini atau ChatGPT ini, halo semua, selamat datang kembali di saluran kami gitu. Nah, pada kesempatan kali ini akan bahas topik tentang artificial intelligence. Semua dia nulis, penggunaan di daily life, asisten virtual, apa-apa gini, dia udah bisa tuh nulis kayak gitu. Ini kurang lengkap, bisa kita lebih lengkapin. Misalkan untuk teman-teman yang biasa membuat video, kemudian skripnya tertata rapi, bisa misalkan dan ya tadi ya salah satu keunggulan dari, karena kan jenis AI ada banyak, untuk fotografi, untuk apa. Nah, salah satunya ini adalah ChatGPT. Jadi kita bisa sambil ngobrol. Ini ketika dia udah balas, kemudian kita akan balas lagi. Kita kayaknya kurang srek nih sama jawaban si AI yang sekarang. Kita tinggal balas aja. Hai, sepertinya saya butuh, misalkan kamu butuh apa? Aduh, ini panjang banget ya gitu. Bagaimana kita tahu ini panjang atau pendek gimana? Jadi kita misal saya butuh untuk durasi setiap bagian dari skrip di atas. Nanti akan dijawab lagi. Nah, durasinya ada nih, dia langsung nulis sekitar 30 detik, 1 menit, nah 2 menit 30 detik, ini ada bagian-bagiannya, kemudian langsung ditulis lagi, konklusinya ditambah juga ada durasinya 30 detik kayak gitu. Misal ada bagian-bagian yang kita kurang suka gitu, misalkan di use of in daily life, di sini ada bagi dua ya, bagi berapa nih? Intro, apa itu artificial intelligence, penggunaan di daily life, kemudian ada conclusion. Nah, misal kita kurang srek nih, kurang nyaman dengan pembahasan yang ini, atau mungkin butuh yang lebih panjang gitu, atau kurang spesifik menurut kita. Kayak ini asisten virtual, pencarian online, rekomendasi konten, kendaraan otonom, medis, analisis data gitu, sistem keamanan gitu. Tapi kita belum tahu produknya apa, atau tools apa yang bisa digunakan. Apakah semuanya bisa di ChatGPT, atau bisa jadi bisa dikerjakan juga di tools yang lain yang dia tahu gitu. Bisa kita tanya. Untuk penggunaan masing-masing fungsi di daily life, bisakah sekalian diberikan contoh nama toolsnya jika tidak ada di ChatGPT. Misalkan seperti itu. Nah, oke. Nah, ini dia udah nambah nih, ada beberapa tools-toolsnya di sini. Nah, ini agak nge-lag ya. Kita tahu ini adalah salah satu kekurangan dari ChatGPT atau chat.openai.com. Oh iya, untuk teman-teman yang kurang paham, di sini nama websitenya adalah chat.openai.com. Kalau misalkan kita pakai yang masih gratis, bukan yang plus, di sini ada tulisannya upgrade to plus gitu. Nah,
Kalau kita masih yang pakai yang gratis, kadang-kadang muncul nih terlambat ngasih informasinya gitu, agak lambat loadingnya segala macam, karena itu salah satu keterbatasannya. Kalau misalkan kita mau upgrade to plus, itu bisa lagi kalau teman-teman punya biaya lebih, kemudian ngerasa, wah saya akan terbantu banget nih dengan chat GPT atau artificial intelligence ini, ya teman-teman bisa bayar untuk dapatkan fasilitas lebih. Salah satunya adalah ke ChatGPT yang versi 4.0 ya tadi ya. 4.0 itu bedanya, nanti kita tanya aja deh, apa aja sih bedanya gitu. Nah, di sini dia langsung nih, kalau jawaban yang barusan, dia langsung nulis. Untuk asisten virtual, mungkin kamu bisa nanya ke Google Assistant, Apple Siri, atau Amazon Alexa. Pencarian online bisa Google Search. Oh, untuk algoritma AI, Google Search sudah masuk ya. Dianggapnya untuk artificial intelligence juga. Rekomendasi konten bisa nambah, Spotify, kendaraan otonom, itu dia udah ngasih contoh-contohnya gitu. Nah, itu udah bisa untuk teman-teman menggunakannya secara keseluruhan gitu. Jadi enaknya ChatGPT tadi, kita bisa balas, kita bisa minta misal contoh tambahan, kita minta kalimatnya diperhalus, misal ada kata-kata yang ini. Bahkan untuk teman-teman yang biasa ngoding itu bisa juga, kayak di sini saya pernah nanya soal web scraping gitu, untuk ngambil data dari web. Sayangnya ini nggak bisa dibuka udah. Nah, ini salah satu keunggulan kekurangan kalau nggak plus ya. Jadi historinya nggak semuanya bisa kebuka gitu, atau lebih lambat ininya. Nah, itu yang bisa kita pakai. Jadi silakan, apalagi untuk teman-teman yang ngerasa pengen lebih cepat bekerjanya, atau tambahan bantuan, atau terutama yang sering cari ide-ide, misal kerja di sosial media, kerja di konten, atau kerja di divisi kreatif gitu-gitu. Ini sangat membantu, karena membantu kita juga untuk mencari ide-ide tambahan gitu. Jadi bisa sambil ngobrol aja, kemudian dia akan ngasih insight-insight menarik untuk bisa kita pakai. Ini dia baru ini. Oke, gitu aja dari saya, Kak Saat. Sampai ketemu lagi di tips and trick berikutnya, bisa dengan teman-teman Lavenderian lain atau dengan Kak Saat juga. Bye-bye, sampai ketemu di episode lainnya. Dijawab apa nih?